원했어요 모두 보고 싶었어 우리도 고잉은 언제나 너에게 고잉 고잉. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 hari ini kami akan mewawancarai Pak Nurul tentang berbakti kepada orang tua dan guru. Simak ya kawan-kawan. Pertama, dalam surat Al-Isra ayat 23, dalam arti surat tersebut mengajarkan kita untuk berbakti kepada orang tua yang berusia lanjut. Bagaimana jika kita berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal? Jadi kalau di Quran itu kan jelasinnya berbakti sama orang tua yang masih hidup lah ya gitu ya. Tua, sudah sepuh, cara kita berbakti. Karena ditanyakan gimana kalau orang tuanya udah meninggal, udah nggak ada gitu ya. Yang pertama yang bisa kalian lakukan adalah mendoakan. Doain orang tua yang udah meninggal. Kenapa? Karena kan kata Rasulullah, 3 amal anak Adam yang tetap mengalir pahalanya walaupun orangnya meninggal. Padahal semua pahala itu terputus. Kalau udah meninggal, dia nggak bisa dapat pahala sholat. Kenapa? Karena udah nggak sholat. Nggak bisa dapat pahala puasa. Kenapa? Karena udah nggak bisa puasa, udah meninggal, terputus semua. Tapi masih ada pahala yang tetap mengalir walaupun orangnya udah meninggal. Apa? Di antaranya salah satunya adalah doa anak soleh yang mendoakan. Jadi ketika orang tua sudah meninggal, punya anak, terus anaknya soleh, mendoain orang tuanya, maka itu pahalanya nyampe ke orang tua. Itu yang pertama, doain orang tua. Yang kedua, jaga nama baik orang tua. Walaupun udah meninggal, tapi jaga nama baiknya. Gimana caranya? Ya dengan tidak berbuat semaunya, tidak berbuat seenaknya, yang pada akhirnya bisa mencoreng nama baik orang tua. Misal, waktu itu orang tuanya dihormati banget, tokoh masyarakat atau mungkin dan ketua RW dan sebagainya dihormatin sama warga. Tiba-tiba pas orang tuanya sudah meninggal, punya anak, harapannya anaknya dia jadi panutan di warga. Kan tiba-tiba anaknya berbuat jelek, bikin ulah. Akhirnya paling tetangga bilang, anak siapa sih itu? Tuh anak almarhum Bapak Toing, kan gitu. Nah, akhirnya Bapak Toingnya ke bawah jelek, padahal orang udah meninggal. Anak siapa sih itu? Itu anak almarhum Pak Toing yang dulu mantan RW, misalnya gitu, ya kan? Nama baiknya mantan RW-nya, nama baiknya yang dulu sebagai tokoh masyarakat, mungkin seperti itu, tercoreng sama anak. Udah mau meninggal masih dikasih nama buruk sama anak itu. Jadi yang kedua, jaga nama baik orang tua dengan berperilaku yang baik kepada masyarakat, di sekolah dan di. Yang ketiga, jalin silaturahmi terhadap orang-orang yang waktu hidupnya orang tua sering silaturahmi. Misalnya waktu hidup orang tua sering ajak kamu nih, yuk kita ke rumah om. Nah sekarang orang tua udah meninggal, silaturahmi ke rumah omnya tetap ada, tetap dilanjutin. Jangan kan bapak udah meninggal, nggak usah main ke rumah om lagi lah, ngapain orang bapak udah nggak ada, nggak gitu. Silaturahmi yang dulu masih hidup dilanjutin. Minimal 3 itu aja lah ya. Jadi kalau saya kasih 100 panjang 3 aja ya. Yang kedua, apa sebab kita harus berbakti kepada kedua orang tua? Karena kamu ada di dunia karena orang tua ya. Kalau nggak ada perantara orang tua, nggak ada kamu. Kita ini ada semua atas perantara. Siapa yang nggak pakai perantara? Ada nggak? Dapat download gitu ya kan? Doni ada di dunia dari download. Kan nggak ada. Ada perantaranya. Nah, perantara siapa? Nah, terhadap perantara itu kita wajib untuk ibaratnya berbakti, balas budi, kayak gitulah ya. Ibaratnya kamu aja punya bos yang menjadi perantara kamu mendapatkan rezeki dari Allah, kamu nurut disuruh sama bos kan? Kalau kamu kerja, bos kamu nyuruh karena tahu bos yang ngegaji kamu nurut, kan rezekinya dari Allah kan? Cuman melalui perantara bos. Nah sekarang melalui perantara orang tua yang lahir kamu ke dunia, masa kamu nggak mau berbakti? Jadi orang tua, kenapa kita harus berbakti banget sama orang tua? Karena berkat jasa orang tua yang kita ada di dunia, kita lahir ke dunia berkat orang tua. Seperti apapun kondisi orang tua, tidak boleh yang namanya durhaka, kecuali orang tuanya nyuruh hal-hal yang tidak baik, tidak sesuai dengan aturan agama. Boleh ditolak, tapi tidak boleh menyakiti
hati orang tua. Kalau memang nggak boleh pak itu dosa, sakit. Tolongnya secara halus. Kalau secara halus pelan-pelan, maaf kan gitu ya, bisa jadi keadaannya seperti orang tua. Hormati orang tua karena di orang tua lah kunci keberhasilan kita, di orang tua lah salah satu kunci surga nerakanya kita. Ya ridullah fi ridul walidain, rasulullah fi ridul walidain. Ridho Allah tergantung ridhonya Orang tua. marahnya Allah tergantung marahnya. Guru disamakan dengan orang tua dalam hal kewajiban dan dalam menghormatinya. Oh iya, karena ada orang bilang sering guru adalah orang tua di sekolah gitu. Jadi guru juga wajib dihormati seperti kalian menghormati orang tua. Kenapa? Karena berkat orang tua lah kalian ada di dunia, ya kan? Jadi bisa melihat oh dunia kayak gini, ya kan? Berkat guru lah kalian tahu masa depan dunia kalian. Karena kalian punya ilmu, bisa baca, bisa tulis, bisa ngitung. Berkat diajari guru, akhirnya kamu tahu oh ini uang 5.000. Berkat tahu itulah kamu belanja ke warung, nggak salah kembaliannya, nggak ditipu sama orang. Ya. Di dunia kalian jadi jelas. Oh saya mau jadi dokter, kenapa? Ternyata saya senang terhadap pelajaran IPA. Oh saya pengen jadi arsitek, kenapa? Karena saya suka sama matematika, hitung-hitung, terus sama bangun-bangunan saya suka. Tahunya dari mana bisa suka? Karena kamu melalui proses belajar pelajaran ini, dan sekian pelajaran oh yang kamu minati banget ini, kamu dalemin sampai akhirnya jadilah kamu nanti arsitek, menteri, oh saya jadi pengusaha, kan gitu ya. Kita jadi apa? Arsitek. Kan nggak mungkin tanpa tahu sebelumnya tiba-tiba bisa bilang jadi arsitek, ya kan? Bisa nggak? Bisa, cuma nggak konsisten. Buktinya waktu SD pengen jadi polisi, SMP ditanya pengen jadi dokter, SMA tanya lagi pengen jadi arsitek, kuliah beda lagi. Ya kenapa? Karena pengetahuan karena pengetahuannya belum punya. Nah berkat guru itu dikasih pengetahuan, keterampilan. Jadi semakin mantap pengen jadi apa, semakin mantap semakin jelas. Oh ternyata masa depan saya ada di dokter. Oh ternyata masa depan saya ada di polisi. Oh ternyata masa depan saya ada di arsitek. Berkat siapa ya? Berkat Terakhir nih Pak, kenapa Islam memerintahkan untuk berbuat baik kepada guru? tadi karena guru, kenapa harus berbuat baik sama guru? Sekarang kalau kalau dalam Islam itu ada konsep namanya berkah, ya bukan cuma banyak tapi berkah, manfaat. Jadi tujuan kamu ke sekolah itu bukan cuma sekedar nyari ilmu benar, tapi lebih dari sekedar nyari ilmu, kamu mencari ridhonya guru. Biar apa? Biar ilmu yang kamu dapat walaupun nggak banyak, tapi gurunya ridho sehingga ilmu itu berkah. Berarti kan ya guru itu harus dari sekolah ya Pak? Kalau di rumah kamu cari keberkahan dari siapa? Dari orang tua. Keberkahan ilmunya dari orang tua. Kalau di sekolah nyari keberkahan dari siapa? Dari guru. Keberkahan ilmunya dari guru. Udah mah ilmunya sedikit, gurunya nyampainya marah-marah, nggak suka, nggak berkah. Udah ilmunya banyak, gurunya senang nyampeinnya karena kamu nurut, berkah. Dikit berkah itu jauh lebih baik. Baik lagi udah banyak. Kalau udah berkah, insya Allah mau. Karena kalau cuma ilmu doang yang kamu cari datang ke sekolah tanpa mencari keberkahan ridhonya dari guru si pemilik ilmu, sia-sia. Zaman sekarang kalau cuma ilmu doang, bisa nggak nyari ilmu? Ada nggak di YouTube kira-kira kalau kamu pengen nyari gunung tertinggi di Indonesia, ada kan? Ada gampang kan? Nyari kalau cuma ilmu doang, sekarang di internet udah banyak. Bukan pengalaman Pak. Tapi gimana cara kamu mendapatkan pengalaman-pengalaman itu, mendapatkan keberkahan dari ilmu yang kamu dapat? Ya dari guru. Jadi kenapa harus berbakti sama guru? Biar kamu diberkahi ilmunya sama guru, biar ilmunya bermanfaat. Iya Pak. Ya. Mohon maaf bila ada salah kata atau tidak keenakan kata yang terjadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.